Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah minibus tabrak 3 sepeda motor di Pati, seorang pengendara motor tewas. Ingin memiliki ponsel, sepasang suami istri di Kota Semarang nekat mencuri ponsel milik karyawan toko. Warga sejumlah kota di Jawa Tengah tumpah ruah nonton bareng pertandingan sepak bola semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia melawan Uzbekistan. Ratusan siswa SMP di Kabupaten Boyolali mengikuti audisi Duta Seni dan Misi Kebudayaan Pelajar Nusantara tahun 2024. Mereka yang lolos audisi nantinya akan berkeliling Indonesia mengenalkan seni budaya Boyolali. Museum Hamongwardoyo Boyolali Kamis hingga Sabtu lalu lebih ramai dari biasanya. Ratusan pelajar se-Boyolali datang ke tempat ini untuk mengikuti audisi Duta Seni dan Misi Kebudayaan Pelajar Nusantara tahun 2024. Untuk bisa terpilih sebagai Duta Seni Pelajar mewakili Boyolali, mereka diwawancarai soal pengetahuan dasar mengenai Boyolali dan seni budayanya, serta memperagakan keahlian menari tradisional ataupun bakat seni lainnya. Sempat mempraktekkan apa tadi? Tarian sancang gugat. Gimana menurut adik, gimana tadi tanggapan juri? Ya biasa. Ikut berapa kali? Satu ini? Iya. Oke, apa nih harapannya nanti bisa apa? Harapannya saya ingin ke Nusantara dengan membawa tarian Boyolali. Tadi saya menarikan tari Jaring Kipang Boyolali. Di sini tuh saya bertujuan untuk menggali potensi saya di bidang seni. Tadi apa? Menampilkan tari apa? Jaring Kipang Boyolali. Gimana persiapannya sejauh apa? Ya lumayan jauh. Lama nggak untuk nyiapkan tadi? Enggak, baru kemarin-kemarin. Soalnya sambil lomba yang lain. Setiap harinya sebanyak 40 peserta mengikuti audisi di hadapan 4 orang dewan juri dari komunitas seni Ketoleng Institut Boyolali. Juri menilai penampilan peserta yang terdiri dari wirogo, wiromo, wiroso, dan pengetahuan tentang Kabupaten Boyolali. Nantinya dari 120 peserta tersebut akan diambil 60 peserta dan dikerucutkan menjadi 40 peserta. Ambil berapa orang mas nanti rencana Duta Seni itu? Yang kedepannya untuk berikutnya Berapa? diambil 120 untuk mencari potensi-potensi dari anak-anak Boyolali, terutama yang masih SMP, untuk bisa mengenalkan kebudayaan-kebudayaan di Boyolali ke luar kota. Ya, angkatan mas itu? Ke Makassar, Bandung, sama ke Padang. Para pelajar SMP yang tersaring nantinya akan mewakili Boyolali berkeliling Nusantara mengenalkan budaya Boyolali. Mereka akan melalui tahapan karantina secara bertahap. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Memperingati Hari Tari Sedunia di Solo dan Boyolali, gelar pagelaran tari tradisional. Ratusan penari tampil menunjukkan kebolehannya, bahkan mereka nari non-stop hingga 18 jam. Bertempat di halaman Balai Kota Solo, ragam tarian disajikan. Ini adalah bagian dari peringatan Hari Tari Dunia yang jatuh pada 29 April. Tak hanya di halaman Balai Kota, pagelaran Solo Menari 2024 juga digelar di 2 titik lainnya. Berbagai kesenian tari daerah ditampilkan di sini. Seperti tari topeng ireng dari Magelang, hingga tari reog dari Ponorogo.
Yang membuat peringatan Hari Tari kian istimewa karena panitia mengusung tema Animal Movement yang menitik beratkan tarian pada gerakan-gerakan hewan. Hal ini untuk mendorong para seniman dan sanggar tari untuk berekspresi lewat karya seni. Movement yaitu satu tema yang kita minta para sanggar-sanggar tari, penari, koreografer di Solo, Jawa Tengah, dan Indonesia untuk membuat karya yang mengangkat tema tentang gerak-gerak hewan. Dan ini selama 1 hari ini dari pagi sampai malam ini, tadi pagi sudah dimulai dari tari kolosal melibatkan 300 sanggar tari di kota Solo, dan juga siang tadi di Solo Safari, dan siang sampai malam ini ada 41 grup tari tradisi kontemporer dari Indonesia. Dan kita harapkan ini menjadi satu perayaan dari masyarakat dunia tari dan masyarakat umum untuk merayakan Hari Tari Dunia menjadi milik bersama. Tak hanya tarian tradisional, tarian kontemporer juga tersaji dalam ajang ini. Digelarnya Solo Menari juga sebagai bentuk mendukung Solo menjadi pusat budaya Jawa dan menarik kunjungan wisatawan. Tak hanya Solo, peringatan Hari Tari juga digelar di Boyolali. Menariknya, peringatan Hari Tari sedunia ini digelar selama 18 jam tanpa henti. Di sini kegiatan tari juga digelar di 3 tempat berbeda, mulai dari alun-alun Pancasila Cepogo, alun-alun Pengging, dan Dom Mahesa Boyolali. Ada 800 penari dari 50 sanggar tari dan komunitas yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Buto Gedruk, tari Gambyong, hingga tari Saman dari Aceh. Antusias peserta sangat tinggi karena kegiatan ini sebagai cara melestarikan budaya tradisional sebagai warisan budaya leluhur. Untuk tampil selama 18 jam, para penari dibagi dalam beberapa kelompok yang tampil selama 15 hingga 30 menit. Mereka bergantian menari sejak pukul 6 pagi hingga 12 malam. Terutamanya tari tradisional ya, kita khas Boyolali karena memang kita memelihara dan melestarikan tari tradisi, tapi di samping itu jenis tari rakyat di Boyolali yang luar biasa ini kita ekspresikan semuanya. Mereka senang, mereka punya ruang untuk mengaktualisasi diri dari hasil pembelajaran sanggar-sanggar tari dengan para siswa-siswa penari ini semua hari ini bisa menampilkan diri di publik, menunjukkan kepiawaiannya mereka belajar nari. Menari berapa jam Pak itu Pak? Semua 18 jam. Jadi mulai jam 6 pagi berakhir jam 24.00 nanti malam. Ajang menari selama 18 jam non-stop membuktikan para seniman tari tradisional di Kabupaten Boyolali tumbuh dan berkembang di tengah era modern. Heri Prasetyo Yulianto melaporkan dari Solo dan Boyolali. Animo warga Jawa Tengah untuk menyaksikan tim Garuda Muda bertanding dalam laga semifinal Piala Asia U23 tak terbendung. Berbagai lokasi nonton bareng pada dipenuhi warga. Ada yang membawa kembang api hingga bendera merah putih raksasa untuk meramaikan nobar. Jalan Sudirman Solo padat dipenuhi warga yang ingin menyaksikan laga semifinal Piala Asia U23 Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Mereka menyaksikan pertandingan lewat videotron yang berada di jalan tersebut. Tak hanya warga, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan penguasa Pura Mangkunegara Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya juga turut menyaksikan pertandingan pada Senin malam itu. Namun ketiganya hanya ikut nonton bareng hingga babak pertama usai. Hujan yang sempat turun pun tak menyurutkan animo warga yang nobar. Nobar juga digelar di Kompleks Balai Kota Tegal. Ribuan orang memenuhi halaman Balai Kota untuk menyaksikan anak asuhan Sintayong. Ekspresi kegembiraan sempat terekam di babak kedua saat pemain Indonesia Muhammad Ferrari membobol gawang Uzbekistan. Namun sayangnya gol itu dianulir karena ternyata Ramadan Sananta offside. Hal itu tak membuat para penonton meninggalkan lokasi nobar. Mereka tetap sabar menyaksikan tim Garuda Muda hingga peluit panjang menutup laga semifinal Piala Asia U23 dengan hasil 2-0 untuk Uzbekistan. Di Banyumas, bendera merah putih berukuran besar diarak sebelum pertandingan semifinal Indonesia-Uzbekistan dimulai. Ribuan warga memadati alun-alun Purwokerto untuk menyaksikan tim kesayangannya bertarung untuk lolos final Piala Asia 23.
Raut kekecewaan sempat tertangkap dari para penonton saat melihat gol dari tim Garuda Muda dibatalkan karena offside. Meski begitu, mereka tetap sabar menyaksikan tim Indonesia berjuang selama 90 menit. Ribuan supporter bola di Kota Salatiga juga tumpah ruah di halaman DPRD. Mereka menyalakan flare dan bernyanyi sebelum laga Timnas Indonesia versus Uzbekistan dimulai. Sebagian dari mereka juga berjalan kaki ke lokasi nobar. Di tengah pertandingan, hujan sempat mengguyur lokasi nobar tak membuat para penonton ini bubar. Mereka memilih bertahan dan memanfaatkan alas duduk atau memakai jas hujan. Meski Indonesia gagal masuk ke laga final Piala Asia U23, acara nonton bareng Timnas Garuda Muda akan tetap digelar kembali pada perebutan posisi ketiga. Di depan Monumen Susu Tumpah Boyolali, warga sudah duduk rapi untuk menyaksikan laga semifinal Indonesia versus Uzbekistan pada Senin malam. Mereka membawa bendera untuk menambah kemeriahan nonton bareng. Tak hanya sekedar menonton, Pemkab Boyolali juga menyiapkan makanan dan minuman gratis dari 2 gerobak angkringan. Para penonton pun bisa mengambil dan menikmati berbagai kudapan sambil nonton tim favorit mereka berjuang. Keseruan sempat mewarnai awal babak kedua saat Indonesia membobol gawang Uzbekistan. Kembang api telah dinyalakan dan sayangnya gol Indonesia dianulir wasit. Meski Indonesia gagal masuk ke laga final atas kekalahan 0-2, tim Garuda Muda masih memiliki harapan untuk masuk Olimpiade di Paris dengan memperebutkan posisi 3 besar. Nantinya perebutan posisi 3 akan digelar pada Kamis mendatang. Indonesia akan menghadapi Irak dalam laga tersebut di Stadion Abdullah bin Khalifah, Qatar. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, Sefrin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.